Shalom dan selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Mengucap syukur atas hari dan kesempatan yang baru yang menanti kita saat ini. Pada kesempatan kali ini, sapaan firman Tuhan berasal dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31 yang berjudul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Mari sebelum kita mendengar sapaan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan sorga, mengucap syukur untuk hari dan kesempatan yang baru ini. Kami mau menikmatinya bersama dengan Engkau. Apapun yang kami alami hari ini, kami mau bersama-sama dengan Engkau menghadapinya. Karena hanya Engkau lah yang bisa membuat kami menikmati berkat-Mu. Tolong hamba-Mu ini dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami semua. Amin. Setelah 5 tahun bekerja, saya baru bisa merasakan kenikmatan dan kenyamanan dalam satu aspek dalam pekerjaan saya, yaitu meyakinkan orang. Bercerita tentang apa yang saya lakukan, background perusahaan saya, apa yang bisa kami berikan, dan kemampuan kami kepada mereka adalah hal yang menyenangkan buat saya. Seolah-olah saya menantikan setiap saat bertemu dengan orang yang baru. Tidak sabar untuk membuat mereka terkagum-kagum dengan kapabilitas kami. Lalu ada satu pola yang saya amati. Semakin baru pemain itu atau dia awam dalam bidangnya, semakin antusias mereka dan percaya terhadap apa yang saya ceritakan. Seolah-olah itu adalah hal yang bisa langsung mereka nikmati dan cita-cita mereka dalam berbisnis bisa tercapai dengan indah apabila memakai produk dari perusahaan tempat saya bekerja. Jadi saya selalu excited untuk bercerita kepada customer-customer dengan tipikal seperti itu. Yaitu pemain yang baru di bidangnya, skala masih kecil tapi serius. Nah, berbeda ceritanya kalau saya harus melakukan pendekatan kepada customer yang sudah besar dan sudah lama berkecimpung di bidangnya. Ini membuat saya kurang semangat saat itu. Antusiasme saya tidak seperti saat saya menghadapi tipikal yang pertama tadi. Kalau menghadapi tipikal customer yang sudah besar, mereka tidak begitu antusias tentang apa yang bisa kami lakukan untuk mereka. Mungkin bagi mereka itu adalah biasa aja. Cerita yang kami sampaikan, mereka berpikir, ya sudah sewajarnya itu kamu lakukan. Semua perusahaan yang mau masuk ke tempatku juga melakukan hal yang sama. Lalu apa kelebihanmu? Nah, saat itu ketika saya mendapat tantangan seperti itu justru membuat saya takut, hilang antusias, gagal melakukan pendekatan, gagal fokus, takut salah dan grogi. Bukan lebih ke kepuasan, tapi setelah melakukan itu saya merasakan tekanan. Bagaimana kalau gagal? Apa yang harus saya sampaikan kepada atasan saya? Karena customer ini lebih susah dipuaskan dan tuntutannya pun lebih tinggi. Tetapi kalau dari sisi dunia itu udah menjadi semacam dinamika dalam pekerjaan saya sehari-hari. Moto saya adalah higher effort, higher reward. Begitulah kira-kira. Dan semakin kesini dalam melakukan pekerjaan saya semakin tidak gentar. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang besar dan lebih besar dari cara pikir dunia. Besar ataupun kecil masalah pekerjaan saya hadapi bersama Yesus dan kuasanya. Ketika saya membaca kitab Lukas untuk mempersiapkan sapaan hari ini, saya teringat pengalaman saya ini tentang meyakinkan orang. Itu pun juga dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya. Mulanya ia menyampaikan kabar sukacita tentang kedatangan kerajaan sorga adalah kepada orang-orang yang terpinggirkan, bukan kepada orang-orang dengan status sosial dan politik yang tinggi. Lukas banyak menceritakan bahwa orang-orang yang terpinggirkan adalah tanda kutip miskin dalam apapun. Kita sering mengerti dalam keuangan, tetapi Lukas maksudnya juga terhadap status sosial yang rendah. Jadi kita sebut golongan ini adalah tanda kutip miskin. Yaitu adalah orang cacat, orang pengemis, pekerja seks, pemungut cukai, kafir, baca bukan orang Yahudi, bahkan wanita, anak-anak, dan lansia. Orang-orang yang mendapat tempat yang tidak begitu penting dan memang terpinggirkan dalam status sosial di masyarakat saat itu. Semua yang saat itu dianggap rendah dan hina oleh para pemimpin agama dan orang-orang kaya yang duduk dalam pemerintahan, yang punya status agama dan status sosial, status politik yang tinggi.
Injil Lukas ini memang banyak sekali berbicara tentang apa yang Yesus lakukan untuk orang-orang dengan klasifikasi miskin tadi. Mujizat kesembuhan dan pengampunan dosa banyak ia lakukan pada orang-orang dalam golongan ini. Bahkan murid-muridnya pun berasal dari sekumpulan golongan ini. Bagi mereka, apa yang disampaikan oleh Yesus adalah kebenaran. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang secara status sosial lebih tinggi tadi? Mereka yang berkuasa cenderung ingin terus berkuasa, sehingga apa yang disampaikan oleh Yesus mereka anggap adalah penghujatan dan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Bagi mereka, itu bertentangan dengan cara pikir mereka tentang apa itu kebenaran, sehingga membuat mata mereka tertutup oleh mujizat dan apa yang dilakukan oleh Yesus saat itu. Bagi orang-orang dengan status sosial tinggi ini, itu adalah kesesatan. Harus kita ingat bahwa adalah Yesus datang kepada mereka yang terpinggirkan karena manusia selama ini gagal menerapkan keadilan Tuhan. Kalau kita amati, semakin tinggi status seseorang, mereka hanya peduli pada diri sendiri. Kasih Tuhan hanyalah menjadi jargon dan tidak diterapkan. Semakin kaya seseorang, semakin mereka terikat pada mamon dan kedagingan. Itulah cara dunia saat itu dan mungkin saat ini. Yesus mengundang mereka yang terpinggirkan karena hati mereka lebih rindu untuk mengalami Tuhannya. Mereka mau merendahkan diri dan bertobat. Dan saat mereka percaya, mereka mengikuti cara hidup Yesus yang adalah cara hidup yang Tuhan inginkan dalam kerajaannya, yaitu kerajaan yang memutarbalikkan semua sistem di dunia yang dianut kuat oleh orang-orang dengan status sosial yang tinggi. Jadi Yesus sedang membangun kerajaannya, dan itu mengancam status sosial orang-orang tertentu. Itulah mengapa sulit bagi orang kaya dalam cerita Lazarus ini untuk menerapkan kasih Tuhan semasa hidupnya. Ia dan keluarganya semasa hidupnya larut dalam kenikmatan yang diberikan oleh dunia, sehingga banyak orang seperti Lazarus sangat susah untuk menikmati berkat dalam dunia ini dan terlupakan. Bahkan semasa hidupnya ia belajar tentang apa yang diajarkan oleh nabi-nabi tentang cara hidup yang adalah kasih. Mereka lupa menerapkannya. Di ayat 31, Abraham bahkan menegaskan bahwa apabila seseorang dikuasai oleh kedagingan, tidak ada satu hal pun yang bisa membuat mereka bertobat dan menjadi murah hati. Lewat cerita ini Tuhan ingin menunjukkan kepada kita keadilannya, bahwa Ia adalah adil dan benar. Bahwa Ia ingin kita untuk hidup dalam kerajaannya dengan melayani sesama dan memimpin dengan damai dan pengampunan, menjadi orang yang saleh tetapi tidak munafik. Jangan lupa, semua ini sudah diberikan contoh oleh Yesus. Ia sudah memberikan contoh yang sempurna bagaimana cara melakukannya, yaitu dengan mati di kayu salib untuk kita semua. Saya akan tutup dengan satu ayat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Matius 5 ayat 3. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa karena kasih setiamu untuk kami semua yang miskin di hadapan-Mu, yang mau datang dengan rendah hati, bertobat, dan mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan. Kami dilayakkan masuk dalam kerajaan. Amin.